Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Busolihah dari kelas 1C akan menjelaskan tentang tugas sorting. Untuk tugas yang pertama, di sini diperintahkan untuk menggunakan ascending bubble sort. Nah, ascending bubble sort sendiri adalah pengurutan dari kecil ke besar. Di sini terdapat metode ascending bubble sort, kemudian perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari nim length min 1, i plus plus. Nim length di sini adalah jumlah data nim, kemudian dikurangi 1. Kemudian untuk for yang selanjutnya ini adalah di bagian proses berulang ini. For integer j sama dengan 0 dengan syarat j kurang dari nim length min i min 1 j plus plus. Kemudian jika nilai pada indeks j lebih besar dari data j min dari data j plus 1, maka akan terjadi pertukaran posisi. Integer tem 1 sama dengan nim pada indeks j, maka nim pada indeks j sama dengan nim indeks j plus 1. Kemudian nim indeks j plus 1 adalah tem 1. Tem ini sendiri berfungsi untuk menyimpan data sementara. Kemudian yang kedua, string tem 2 sama dengan nama pada indeks j, nama pada indeks j sama dengan nama indeks j plus 1, nama indeks j plus 1 menjadi tem 2. Kemudian integer tem 3 yaitu nilai pada indeks j. Nilai pada indeks j sama dengan nilai indeks j plus 1, maka nilai indeks j plus 1 adalah tem 3. Kemudian pada metode main mendeklarasikan data nim, nama, dan nilai. Di sini terdapat data nim, kemudian nama, dan nilai. Dan sistem out println ini nanti akan membuat dua kolom untuk data yang akan kita cari nilainya. Kemudian di sini terdapat perulangan for integer i sama dengan 0 dengan syarat i kurang dari nim length i plus plus. Nah, ini perulangan dimulai dari 0 sampai dengan panjang array. Kemudian sistem out println pemanggilan nim pada indeks, kemudian nama pada indeks i, kemudian nilai pada indeks i. Kemudian di sini terdapat sebuah variabel ascending bubble sort. Ini dilakukan sebagai pemanggilan. Ascending bubble sort di sini akan melakukan pemanggilan metode ini. Nah, untuk eksekusi pada metode ascending bubble sort. Kemudian akan di print, akan menampilkan output setelah diurutkan, sistem out println setelah diurutkan, kemudian for integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai length, i plus plus. Nah, di sini sudah melakukan pemanggilan perulangan setelah proses pada metode ascending bubble sort ini dilakukan, maka akan ditampilkan di sini. Nah, outputnya akan seperti ini. Untuk data nilai sebelum diurutkan adalah seperti ini ya. Untuk NIM 23 Agus nilai 89 sampai dengan NIM 76 nama Eko nilainya 67. Ini adalah nilai yang belum urut. Kemudian setelah dilakukan eksekusi ascending bubble sort, maka akan tampil data nilai yang baru yang dimulai dari angka terkecil
nilai terkecil yaitu 46 yang diperoleh oleh Cici, 46 ke Dena yaitu ke nilai yang terbesar. Kemudian untuk tugas 2 ini adalah descending bubble sort. Descending bubble sort ini adalah pengurutan dari nilai besar ke nilai kecil. Nilai yang besar ke nilai yang terkecil. Kemudian di sini ada perulangan for. Sama, untuk perulangannya sama dengan tugas 1 yaitu ascending bubble sort. Hanya perbedaannya terdapat di sini. If nilai indeks J kurang dari nilai indeks J plus 1. Kalau yang di tugas 1 ini adalah if jika nilai indeks J lebih dari nilai J plus 1, nah maka nanti ini adalah pada jika indeks J lebih besar dari data J plus 1, maka akan terjadi pertukaran pada tugas 1. Kemudian jika pada tugas 2, jika data pada indeks J ini kurang atau lebih kecil dari nilai J plus 1, maka akan terjadi pertukaran. Untuk metodenya hampir sama dengan tugas yang 1. Langsung saja saya run di sini. Nah, untuk data yang sebelum dieksekusi adalah belum urut. Kemudian setelah dieksekusi menggunakan descending bubble sort, data ini diurutkan dari nilai yang paling besar ke nilai yang terkecil. Kemudian untuk tugas yang ketiga, yaitu menggunakan ascending insertion. Nah, di sini terdapat metode urut insertion dengan parameter integer name, string nama, integer nilai, kemudian integer i, j, kemudian for untuk i sama dengan 0, i kurang dari nilai length i++. Di sini menunjukkan bahwa algoritma tersebut banyak jumlah data. Kemudian integer temp 1 sama dengan nim i, nim pada indeks i. Kemudian string temp 2 nama pada indeks i, integer temp 3 nilai indeks i. Kemudian menggunakan perulangan for j sama dengan i min 1 dengan syarat j ini lebih besar atau sama dengan 0 dan temp 3 kurang atau lebih kecil dari nilai pada indeks J. Akan terjadi pergeseran ketika terdapat data yang lebih besar dari temp. Kemudian pada metode main, di sini adalah data yang ada. Kemudian di sini terdapat pemanggilan metode urut insertion, nama, name, dan nilai. Kemudian sistem out println, data yang setelah diurutkan. Di sini terjadi lagi pemanggilan untuk hasil eksekusi. Karena ini adalah ascending insertion, maka data setelah dieksekusi yang ditampilkan adalah data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian untuk tugas 4, ini menggunakan merge sort. Ini terdapat metode urut merge if nilai length lebih dari 1, ini berfungsi untuk mengecek jumlah elemen pada array nilai. Kemudian integer n nilai depan sama dengan nilai length dibagi 2.
adalah deklarasi variabel n nilai depan jumlah data nilai dibagi 2, kemudian integer nilai depan new integer n nilai depan, membuat array dengan nama nilai depan sepanjang n nilai depan. Kemudian integer n nilai belakang sama dengan nilai length kurangi nilai length dibagi 2. Di sini adalah deklarasi variabel n nilai belakang dengan rumus jumlah data nilai dikurangi dengan jumlah data nilai dibagi 2. Kemudian integer nilai belakang sama dengan new integer n nilai belakang, membuat array dengan nama nilai belakang sepanjang n nilai belakang. Untuk yang selanjutnya adalah deklarasi variabel nama depan dan nama belakang. String nama depan dideklarasikan dengan n nilai depan, kemudian string nama belakang dideklarasikan dengan n nama belakang. Kemudian selanjutnya deklarasi variabel nim depan dan nim belakang. Berlanjut ke sistem array copy nilai 0, nilai depan 0, n nilai depan. Di sini berfungsi untuk menduplikat atau mengcopy data dari array nilai ke array nilai depan sepanjang nilai n depan. Dimulai dari indeks 0 dimasukkan ke nilai, dimulai dari indeks 0 dimasukkan ke nilai depan, kemudian ditulis dari indeks ke 0 sepanjang n nilai depan. Dan sistem outprintln bagian depan, dan terdapat pemanggilan metode tampilkan array, nim depan, nama depan, nilai depan. Kemudian urut merge, ini adalah rekursif memanggil metode dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, terjadi duplikat data array dimulai dari n depan, n nilai depan, dimasukkan ke nilai belakang, kemudian ditulis dari indeks 0 sepanjang n nilai belakang. Nah, di sini nanti akan menampilkan bagian belakang pada eksekusi. Kemudian selanjutnya untuk integer, membuat variabel temp nilai dideklarasikan dengan sorting. Deklarasi variabel temp nilai mengambil nilai dari metode sorting dengan parameter nilai depan dan nilai belakang. Kemudian yang kedua, menduplikat data dari array temp nilai dimulai dari indeks ke 0, ditulis di array nilai, kemudian ditulis lagi dimulai dari indeks ke 0, ditulis sepanjang nilai length. Dan yang kedua, string temp nama, pindah nama, ini adalah variabelnya. Di sini pendeklarasian variabel temp nama mengambil dari metode nama. Untuk yang ketiga, deklarasi variabel temp nim mengambil dari metode pindah nim. Kemudian sistem outprintln gabung dan urutkan, dan pemanggilan metode tampilkan array, nim, nama, dan nilai. Return nilai di sini berfungsi untuk hasil metode urut merge dimasukkan ke variabel nilai di metode main. Kemudian yang selanjutnya adalah metode sorting. Metode sorting ini pendeklarasiannya adalah variabel temp nilai. Mendeklarasikan variabel temp nilai dengan panjang data sepanjang setengah depan ditambah setengah belakang. Kemudian integer sekarang 1 sama dengan 0, integer sekarang 2, integer sekarang 3 sama dengan 0. Jika jadi perulangan while sekarang 1, jika sekarang 1 kurang dari jumlah data sekarang setengah depan dan sekarang 2 kurang dari jumlah data setengah belakang, dan jika kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai true,
maka setengah depan indeks ke sekarang 1, indeks ke 0 lebih dari setengah belakang indeks sekarang 2 dan menghasilkan tem sekarang 3 bernilai setengah depan indeks sekarang 1. Kemudian jika tidak, maka nilai tem indeks ketiga bernilai setengah belakang indeks sekarang 2. Kemudian dan jika sekarang 1 lebih kecil daripada data setengah depan, maka n indeks sekarang 3 adalah setengah depan sekarang 1. Dan apabila sekarang 2 kurang dari panjang data setengah belakang, maka tem sekarang 3 sama dengan setengah belakang dari indeks sekarang 2. Kemudian return tem mengembalikan nilai dari tem nilai ke metode sorting dan nilai tersebut dimasukkan ke variabel tem nilai agar bisa dieksekusi pada metode urut merge. Kemudian kita membuat metode lagi, metode pindah nama, mempunyai parameter setengah depan, setengah belakang, nama depan, dan nama belakang. String tem nama, new string setengah depan, plus setengah belakang len. Di sini mendeklarasikan array tem nama. Kemudian terjadi while if jika kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai true, maka jika setengah depan indeks ke sekarang 1 lebih besar dari setengah belakang indeks sekarang 2, maka tem nama sekarang 3 sama dengan nama depan dari indeks sekarang 1. Jika tidak, maka nilai tem indeks sekarang 3 bernilai setengah belakang indeks sekarang 2. Dan jika sekarang 1 lebih kecil daripada panjang data setengah depan, maka tem nama n indeks tem nama sekarang 3 bernilai setengah depan dari indeks sekarang 1. Dan jika sekarang 2 lebih kecil daripada panjang data setengah belakang, maka n indeks dari sekarang 3 bernilai setengah belakang dari indeks sekarang 2. Kemudian return tem nama mengembalikan nilai dari tem nama ke metode pindah nama, dan nilai tersebut dimasukkan ke variabel array tem nama agar bisa dieksekusi pada metode urut merge. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode pindah name. Mendeklarasikan tem name, new integer setengah depan, jumlah data setengah depan ditambah jumlah data setengah belakang. Kemudian jika kondisi 1 dan kondisi 2 bernilai true, maka panjang setengah depan indeks ke sekarang 1 lebih dari atau lebih besar dari setengah belakang dari indeks sekarang 2, maka tem sekarang 3 bernilai setengah depan indeks sekarang 1. Apabila tidak, maka tem name indeks sekarang 3 bernilai setengah belakang dari sekarang 2. Dan jika sekarang 1 lebih kecil daripada panjang data setengah depan, maka tem name indeks sekarang 3 bernilai setengah depan dari sekarang 1. Dan jika sekarang 2 lebih kecil daripada panjang data setengah belakang, maka tem name sekarang 3 bernilai setengah belakang indeks ke sekarang 2. Return tem name
berfungsi untuk mengembalikan nilai dari temp nim ke metode pindah nim dan nilai tersebut dimasukkan ke variabel array agar bisa dieksekusi pada metode urut merge. Kemudian untuk metode tampilkan array di sini berfungsi untuk pemanggilan setiap parameter sistem out println, data nilai, kemudian 8S, min 8S, min 10S. Di sini berfungsi untuk mengatur jarak antar teks, yaitu name, nama, dan nilai. Kemudian for integer i sama dengan 0 dengan syarat i kurang dari name length i plus plus. Nah, ini untuk i sama dengan 0 bersyarat i harus lebih kecil dari panjang data array name. Kemudian sistem out print name i, nama i, nilai i di sini adalah pemanggilan tiap-tiap parameter. Kemudian untuk metode main, nah ini adalah data yang harus kita cari. Kemudian menampilkan data sebelum diurutkan, dan yang selanjutnya adalah sistem out println nilai sama dengan urut merge, name, nama. Di sini adalah memanggil hasil dari metode urut merge, kemudian menampilkan data setelah diurutkan, memanggil metode tampilkan array yang baru. Maka hasilnya akan seperti ini. Untuk data yang sebelum diurutkan, yaitu data nilai 89, 56, 46, 93, 67. Ini dibagi dua terlebih dahulu, maka terjadi bagian depan adalah Agus dan bintang. Untuk bagian depan, data nilainya adalah Agus dan bagian belakang bintang. Di sini dicari yang lebih besar, yaitu Agus, maka Agus berada di atas dan bintang di bawahnya. Kemudian ada pada bagian belakang, yaitu Cici, Dena, dan Eko. Di sini dihitung pada bagian depan adalah Cici, kemudian bagian belakang dipisah lagi adalah Dena dan Eko. Kemudian dicari nilai mana yang lebih besar, yaitu nilai Dena. Maka di bagian depan adalah nilai Dena lebih besar. Kemudian pada bagian belakang nilai Eko paling kecil, yaitu nilai Eko pada bagian belakang. Kemudian digabung dan diurutkan kembali, maka terjadi Dena, nilai Dena lebih besar daripada Eko, Dena urutan pertama dan Eko urutan kedua. Kemudian antara Dena, Eko, dan Cici digabung dan diurutkan kembali, maka menghasilkan nilai Dena yang paling besar, Dena nomor urut 1, kemudian Eko, dan Cici. Kemudian untuk dua perhitungan tadi, dua eksekusi tadi digabungkan dan diurutkan kembali menjadi Dena, Agus, Eko, bintang, dan Cici. Maka data setelah diurutkan adalah Dena yang bernilai 93, Agus 89, Eko 67, bintang 56, dan Cici 46. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.